Bapa di surga, Bapa kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami, pagi hari ini kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah Engkau berotoritas ya Tuhan atas pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Shalom. Shalom. Baik, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa bersama berkumpul yang bertugas saja hari ini khususnya untuk bersama-sama menyiapkan ibadah, dan kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Saya berharap saudara-saudara kita yang di rumah, yang tinggal di rumah juga bisa diberkati dengan firman Tuhan ini, dan semuanya boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang stay at home, yang tinggal di rumah, salam buat saudara. Kiranya Tuhan memberkati, dan kita belajar tema kita hari ini, judul khotbah saya, Dia sanggup, Dia sanggup. Baik, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita ya. Maklum. Ya, dari Injil Yohanes pasal yang kelima ya. Pendahuluannya ya, kita percaya bahwa mujizat itu masih ada, amin. Ya, sekarang ini situasinya memang sungguh-sungguh ya, ada yang mengkhawatirkan, menakutkan, ada yang was-was dan lain sebagainya. Tapi saudara dikasih Tuhan, kita sebenarnya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, yang penting waspada. Ya, kita dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, kata Tuhan Yesus, tidak seorang pun dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya karena kekhawatirannya. Jadi nggak perlu khawatir, karena kita ada dalam tangan Tuhan, dalam rencana Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara. Amin. Saya percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita pribadi atas umatnya. Dia berdaulat atas pribadi kita. Kita nggak tahu rencananya dalam hidup kita masing-masing, tapi Dia dapat melakukan segala perkara. Ya, melalui firman Tuhan kita belajar kuasa Yesus sebab Dia sanggup ya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakannya bagi kita semuanya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilangmu. Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilangmu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilangmu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu.
Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. Berbagai kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan Yohanes 1:5 pasal 5 ayat 1 sampai 18. Yang kita sudah baca. Kita lihat mengapa kita percaya bahwa Yesus sanggup, ya. Kita akan belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, mengapa dia sanggup. Benarkah dia sanggup? Sungguhkah Yesus sanggup dalam situasi kondisi apapun? Ya, kita belajar kebenaran firman Tuhan akan menyingkapkannya. Yang pertama kita lihat bahwa Yesuslah sumber pengharapan. Yesus sanggup sebab dialah sumber pengharapanmu. Amin. Tidak ada yang lain. Kita mau berpengharapan kepada siapa? Dunia ini sedang dilanda wabah. Ya, mau berharap kepada siapa? Kita mau supaya satu-satunya pengharapan kita hanya Dia. Dalam keadaan apapun, bukan bergantung kepada segala yang ada pada kita. Uang kita tidak bisa membeli hidup kita. Ada banyak orang di luar sana yang akhirnya mati bukan karena nggak ada uang, tapi oleh karena wabah. Tapi kita mau berpengharapan kepada Yesus, kita percaya pengharapan kita hanya kepada Dia. Ya, itu sebabnya Dia sanggup serahkan hidupmu, pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Yesuslah sumber pengharapan. Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-6, ketika melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Perhatikan di situ. Ya, perhatikan di situ bahwa Yesus melihat orang itu berbaring yang sudah 38 tahun sakit, menderita, menunggu di tepi kolam Bethesda itu. 38 tahun. Yesus berkata kepadanya, ini menunjukkan bahwa Yesus mau memberikan pengharapan itu. Maukah engkau sembuh? Yesus adalah sumber pengharapan. Dia memberikan pengharapan kepada setiap jiwa yang membutuhkan. Dia memberikan pengharapan kepada kita yang benar-benar di dalam keadaan terpuruk. Dia memberi pengharapan ketika engkau dalam keadaan tidak berdaya. Saat inilah kita punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Kita tidak berdaya menghadapi apapun. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sekarang kegiatan-kegiatan kita harus dibatasi. Artinya tidak ada daya lagi. Kepada siapa kita minta tolong? Kepada siapa kita? Hanya kepada Dia. Ya, Yesus sumber pengharapan bagi yang putus asa. 38 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Ya, terbaring di sana. Saya nggak tahu dari umur berapa dia ada di sana, nggak ada catatan. Tetapi 38 tahun menunggu di sana. Ketika air bergoncang, dia berusaha untuk turun ke dalam air itu. Tidak keburu karena ada orang lain yang duluan. Karena siapa yang lebih dulu turun ke dalam kolam, maka dia akan sembuh. Orang ini lumpuh. Tentunya ketika berusaha dengan secepat mungkin, tidak dapat apa-apa. Tidak mungkin dia setiap hari ada di tepi kolam lalu menjatuhkan diri di tepi kolam. Karena tidak tahu kapan akan ada goncangan di sana. Tidak tahu kapan akan terjadi goncangan. Semua orang mungkin saja ada beberapa orang yang di tepi kolam menunggu, menanti, tapi tidak terjadi apa-apa. Akhirnya bosan dan pergi.
Dan itu yang terjadi dengan penantian 38 tahun. Seolah-olah tidak ada harapan lagi. Seolah-olah tidak ada lagi kesempatan buat dia. Tetapi Yesus datang. Karena Yesus tahu dia sudah menderita lama. Dia berkata, maukah engkau sembuh? Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Yesus satu-satunya tempat kita berlindung, tempat kita berharap. Jangan pernah lari kepada siapapun, kepada apapun di dunia ini. Ya, Yesus sumber pengharapan bagi yang kecewa. Kalau Anda sedang kecewa, Anda sedang disakiti, Yesuslah pengharapan. Yesus adalah sumber pengharapan bagi yang tidak berdaya. Kalau Anda tidak punya daya, Anda lemah, Anda sakit, Anda punya kekurangan, Anda tidak punya kemampuan apa-apa, Yesuslah sumber pengharapan. Katakan amin. Yesus datang memberi pengharapan. Matius 11 ayat 28 dia bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus menjanjikan kelegaan, Yesus menjanjikan kelepasan, Yesus menjanjikan pengharapan bagi orang-orang yang terluka, pengharapan bagi orang-orang yang dikecewakan, pengharapan bagi orang yang putus asa, pengharapan bagi orang yang lemah, pengharapan bagi semua orang yang tidak merasa mendapatkan apa-apa dari orang-orang di sekitarnya. Yesuslah, dia satu, sebab dia sumber pengharapan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku dikasih Tuhan, apapun keadaan saat ini, Yesus memberikan pengharapan. Perhatikan baik-baik, lihat dirimu, apa yang engkau alami, apa keadaanmu saat ini, di mana posisimu. Percayalah, Yesus adalah pengharapan. Ketika Yesus mendekati orang lumpuh di kolam Betesda itu, satu pertanyaan Yesus, satu perkataan Yesus, maukah engkau sembuh? Artinya Yesus mau memberikan pengharapan, Yesus memberikan kesempatan, Yesus memberikan opsi supaya kita mulai bisa mendapatkan kehidupan, kekuatan, kemenangan. Ini yang Yesus mau. Amsal 23 ayat 18 bilang, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Pengharapan akan selalu ada selama Yesus ada di dalam hidup Anda. Selama Yesus ada dalam hidup Anda, pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Amin. Yesus sanggup, sebab Yesus adalah sumber pengharapan. Yang kedua, Yesus adalah sumber jawaban. Dia bukan hanya harapan kita, bukan hanya pengharapan. Ada banyak pengharapan di dunia, tapi di dunia seringkali apa? Pengharapan palsu, PHP. Ada banyak orang yang PHP, pemberi harapan palsu, tapi Yesus bukan pemberi harapan palsu, sebab dia sumber jawaban. Perhatikan di dalam ayat ini. Ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Luar biasa, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, Yesus bukan hanya menawarkan sesuatu. Yesus bukan hanya berkata, maukah engkau sembuh. Yesus bukan hanya memberikan pengharapan palsu, tetapi dia berkata kepada si lumpuh ini, dia berkata dengan tegas, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Haleluya. Dia bukan seorang PHP. Kalau engkau percaya, kalau engkau beriman, kalau engkau berharap kepadanya, percayalah jawabannya itu pasti. Amin. Engkau harus melangkah, engkau harus berjalan, engkau harus bangun, engkau harus bangkitkan imanmu,
bangkitkan semangatmu, bangkitkan hidupmu, bangkitkan seluruh potensimu, dan dialah sumber jawaban. Yesus mau itu. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu perintah. Yesus bukanlah memberi harapan palsu. Yesus memberi harapan sekaligus memberi jawaban jelas. Dia tidak hanya berjanji, tetapi dia selalu memberi jawaban. Janjimu seperti fajar pagi hari, katanya, yang tak pernah terlambat bersinar. Ya. Janji Tuhan seperti fajar yang tak pernah terlambat bersinar. Pasti ada sinar cahaya akan terbit. Di dalam situasi sekarang, dalam kondisi sekarang, mungkin keadaan ini gelap, mungkin keadaan ini kita merasa terlalu gelap, tetapi percayalah, ada titik terang di ujung sana. Kita akan berjalan terus dan menemukan terang. Habis gelap terbitlah terang. Habis hujan tampak pelangi, kata firman Tuhan. Ya, Yesus memberi jawaban. Orang yang lumpuh 38 tahun menunggu bukan dari kolam, bukan karena goncangan air di kolam, bukan karena malaikat datang, tetapi karena siapa? Karena Yesus, sang penguasa alam, datang kepadanya langsung dan berkata, bangunlah, angkatlah tilam dan berjalanlah. Wow, Yesus menyatakan kuasanya hanya dengan kata, dengan firman. Tinggal orang itu. Apakah orang itu berlambat-lambat dan malu? Bagaimana mungkin aku berjalan, kan kau tahu saya ini sedang lumpuh. Tidak ada perdebatan. Tetapi orang ini bangkit. Orang ini bangun. Digulung tilamnya, tikarnya. Dia panggul, dia pergi berjalan. Orang-orang heran. Wah, bukankah ini orang lumpuh? Bukankah ini hari Sabat? Kenapa dia berjalan? Gak boleh jalan. Karena hari Sabat. Orang Yahudi marah-marah. Ya. Siapa yang menyuruh kamu mengangkat tilammu? Angkat tilam, melanggar peraturan. Berjalan, angkat tilam, berjalan. Ada yang bilang, ada yang suruh saya bangun, angkat tilam, berjalan. Aku lakukan, dan iya aku berjalan. Bukankah kamu si lumpuh itu? Iya. Bagaimana bisa? Siapa yang buat itu? Dia cari-cari. Sudah, Yesus sudah ada di kerumunan orang. Dia bingung mau jawab siapa yang menyembuhkan dia. Dia bingung menjawab siapa yang menyuruh dia mengangkat tilam. Sudah dikasih Tuhan. Yesuslah sumber jawaban. Yesus jawaban satu-satunya. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Apapun masalah, apapun yang kau alami, dialah jawaban. Datang kepada Dia. Dalam sakitmu, dalam kesulitanmu, dalam bisnismu, dalam sekolahmu, dalam pekerjaanmu, apapun yang engkau alami, Yesus adalah jawabannya. Katakan amin. Amin. Yesus memberi jawaban atas hidupmu. Yesus memberi jawaban atas kebutuhanmu. Yesus memberi jawaban atas masa depanmu. Ya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi Yesus memberikan semua itu. Kehidupanmu, kebutuhanmu, masa depanmu, dialah jawaban atas semuanya itu. Apa artinya? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya kita harus melangkah dengan iman kita. Melangkahlah dengan iman, dengan penuh percaya apa yang Yesus katakan. Ketika engkau mendengar firman, lakukan firman itu dengan taat dan setia. Ketika engkau mendengar firman, lakukan firman itu dengan kesungguhan hati.
tanpa ragu. Di sanalah melangkah dengan iman. Saudara akan mendapat jawaban dan saudara melangkah dengan iman. Seperti orang yang lumpuh 38 tahun, dengan berani, dengan keyakinan, dengan ketaatan, dia menggulung tilamnya, mengangkat tilamnya. Sekalipun itu menurut orang Yahudi melanggar aturan, nggak peduli, karena Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mari kita melangkah dengan iman. Ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, Rasul Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. We live by faith, not by sight. Kami hidup dengan iman, dengan percaya, bukan karena melihat. I will walk by faith even when I cannot see. Dalam bahasa Inggris saya. Saya berjalan dengan iman sekalipun saya belum melihatnya. Saya tidak dapat melihat. Melangkah dengan iman, bukan melihat dulu. Sebab iman adalah dasar yang kita harapkan dan bukti dari yang kita tidak lihat. Bukan menunggu kelihatan baru kita percaya. Yesus sanggup. Sebab dia adalah sumber pengharapan. Yesus sanggup sebab dia adalah sumber jawaban. Yang ketiga, Yesus sanggup sebab kita lihat, dia adalah sumber keselamatan. Haleluya. Ini yang paling penting. Sakit penyakit, kesulitan ekonomi itu urusan lain, itu urusan belakangan. Tetapi yang paling penting dari segala-galanya adalah keselamatan hidupmu. Dia adalah sumber keselamatan. Untuk apa orang memperoleh seluruh sisi dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya, kata firman Tuhan? Untuk apa? Untuk apa kalau kita kaya raya tapi kehilangan nyawa? Tak ada gunanya. Jadi yang paling penting dari segala-galanya adalah keselamatan. Ya, dikatakan nih, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Perhatikan deh. Ya. Ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara dikasih Tuhan, kalau engkau sudah ikut Yesus, engkau sudah diselamatkan, segala dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ini yang paling penting. Jangan hidup di dalam dosa. Jangan hidup di dalam dosa-dosa. Jangan lagi engkau berbuat dosa. Laki-laki ini dia datang bertemu dengan Yesus di kerumunan orang banyak di dalam bait Allah. Sekarang kamu sudah sembuh, katanya. Pergilah, jangan buat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal-hal yang lebih. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu sumber keselamatan. Artinya apa? Dia berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ya. Kita lihat bahwa pertama Yesus berkuasa. Jadi Yesus berkuasa mengampuni dosa. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau datang dengan dosa. Kalau engkau mau masuk surga tapi engkau bawa dosamu, nggak mungkin. Surga terlalu kudus, amat kudus dan sangat kudus, dan tidak ada satu celah pun, tidak ada satu cacat urut pun, tidak ada satu titik noda pun yang bisa masuk dalam surga. Jadi supaya setiap orang bisa datang kepada Bapa, harus diampuni dosanya, harus disucikan, harus dihapuskan dosanya. Barulah dia datang kepada Bapa, dia bisa bertemu dengan Bapa dalam keadaan tidak berdosa. Bertemu dengan Bapa. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus.
Dia satu-satunya keselamatan. Dia satu-satunya jalan keselamatan. Dia satu-satunya di mana kita bisa memperoleh keselamatan untuk datang kepada Bapa. Ini yang paling penting. Dosamu sudah diampuni, artinya Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dengan demikian setiap orang mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal. Berikutnya, Yesus sanggup menyelamatkanmu, Ia mengampuni dosa-dosamu. Jangan merasa bahwa dosamu terlalu besar sehingga tidak mendapatkan pengampunan. Kita nggak tahu seberapa besar dosa orang lumpuh ini. Tetapi pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, menunjukkan bahwa orangnya adalah orang yang berdosa. Dan ketika dikatakan supaya jangan terjadi hal yang lebih buruk, menunjukkan bahwa mungkin saja kelumpuhan itu karena dosa-dosa. Ada dosa-dosa. Ya memang sakit penyakit ini datang karena apa? Karena dosa masuk ke dalam dunia. Dosa yang membuat sakit penyakit ada di dunia. Dosa yang membuat virus corona ada datang di dunia. Ya, kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, tidak ada itu virus. Kita hidup bersama dengan Bapa di sorga. Jadi segala penderitaan yang kita alami ini, kalau kita membaca Alkitab, itu karena dosa, akibat dosa. Jadi mari kita hidup dalam keselamatan ini. Mari kita hidup di dalam hidup yang kekal itu. Mari kita hidup di dalam anugerah yang Allah berikan kepada kita. Pengampunan sudah diberikan. Jangan lagi hidup dalam situasi seperti ini. Hiduplah dalam kekudusan. Dosamu sudah ditanggung di kayu salib dengan kematiannya. Ya. Keselamatan itu adalah pengampunan dosa. Ini yang paling penting. Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Akulah kebangkitan dan hidup, percayalah kepadaku. Barang siapa sudah mati, ia akan hidup. Barang siapa percaya kepada ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Yesus dengan tegas berkata, dialah kebangkitan hidup itu. Tidak ada yang bisa datang ke Bapa kalau tidak melalui. Itu sebabnya orang lumpuh ini, masalah yang terpenting, masalah yang paling urgent yang dilakukan oleh Yesus adalah mengampuni dosa. Bukan soal masalah bisa berjalan, tapi Yesus memberikan keselamatan, pengampunan dosa. Itu yang Yesus berikan kepada si orang lumpuh yang sudah 38 tahun menderita. Pengampunan dosa. Kita patut bersyukur kita boleh menerima pengampunan dosa. Oleh sebab itu, jangan lagi hidup di dalam dosa. Kesimpulan yang dari 3:16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Ini ayat yang sudah terkenal, harusnya sudah dihafal. Jadi hafal? Harus hafal. Yohanes 3 ayat 16 harus dihafal, supaya kita ingat di bahwa saya menerima hidup yang kekal oleh karena kasih Allah, bukan oleh karena saya hebat, bukan karena saya rajin ke gereja, bukan karena saya rajin berdoa, bukan karena saya rajin beribadah, bukan karena saya rajin kasih persembahan, bukan saya rajin kasih perpuluhan. Bukan itu yang membuat
karunia Tuhan. Itu kita menerima hidupnya kita. Amin. Amin. Jadi kita udah lihat Yesus sanggup. Kenapa Yesus sanggup? Satu, Yesus adalah sumber pengharapan. Dua, Yesus adalah sumber jawaban. Yang ketiga, Yesus adalah sumber keselamatan. Dia sanggup. Sebab ini yang paling penting. Dialah sumber hidup kita. Dan untuk Dia sanggup mengubah hidupmu, sebab dialah pengharapanmu, ya. Dia sanggup mengubah. Jangan bercanda. Dengar firman Tuhan bercanda, mendingan di luar aja. Dia sanggup mengubah keadaanmu karena dia sumber pengharapan. Dia sanggup menolongmu sebab dia adalah sumber jawabanmu. Dia sanggup menyelamatkanmu sebab dia adalah keselamatanmu. Yesus satu-satunya keselamatan. Ini yang harus kita ingat. 3 poin ini. Simpan dalam hati. Imani. Jika engkau keluar dari tempat ini, jangan lupakan, tapi simpan dengan sepenuh hati. Dia sanggup, sebab dia Tuhan, sumber segala-galanya. Katakan sekali lagi, kita baca bersama-sama. Dia sanggup sebab dia Tuhan, sumber segala-galanya. Amin. Sekali lagi saya mau dengar. 1, 2, 3. Dia sanggup sebab dia Tuhan, sumber segala-galanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, anugerah yang besar dikaruniakan kepada kami. Keselamatan Kau berikan, kekuatan Kau berikan, kemenangan Kau berikan. Engkaulah sumber harapan kami, Engkaulah sumber jawaban kami, Engkaulah sumber keselamatan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan kami percaya Engkau sanggup mengatasi persoalan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menjaga dan melindungi kami dari segala yang jahat. Sebagaimana Engkau memberikan pengharapan kepada kami, kami yakin ada pengharapan akan hari esok. Sebab Engkau hidup ya Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau sumber jawaban kami, dan Engkau jawaban dari segala pergumulan kami yang kami sedang hadapi. Atas bangsa ini, atas rumah tangga kami, atas keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, masa depan kami. Dan Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau sumber keselamatan kami. Engkau yang mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, meninggalkan semua dosa-dosa, tidak lagi di dalam dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu berhenti berbicara ya Tuhan. Roh Kudus, mari Kau mengingatkan kami tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, supaya kami berpegang teguh kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan mendengarkan warta, saya persilakan kepada yang berbicara.